Halo, selamat siang sahabat peternak dimanapun berada. Teristimewa untuk para sahabat-sahabat peternak babi. Perlu kita ketahui bahwa pada bulan April, Mei, Juni adalah puncak penyebaran virus ASF yang menyerang ternak-ternak babi. Dan memang ini sudah terjadi, teristimewa di daerah Pulau Lembata yang sudah banyak ternak babi yang mati. Diperkirakan lebih dari 400 dan ini akan terus meningkat. Nah, teman-teman, tentunya kita perlu melakukan security kandang agar penyebaran penyakit virus ASF dapat diatasi, dapat dicegah. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman tentunya perlu perhatikan. Selain biosecurity kandang, juga pakan ternak. Diberikan pakan ternak yang memang tidak membuat. Lebih diutamakan pada pakan yang memang higienis. Jikalau makanan itu dimasak, maka tempat penyimpanan juga harus ditutup rapat agar jangan sampai lalat itu akan hinggap di makanan babi tersebut dan akan meninggalkan kuman penyakit, bibit penyakit yang berisiko fatal pada saat memberikan makan. Untuk di peternakan Matlis Pig Farm, saat ini saya masih menggunakan pakan lokal, memiliki satu mesin cacah. Setelah kami cacah, lalu kami simpan di dalam ember atau drum yang tertutup rapat, sehingga mencegah terjadinya virus atau lalat atau apapun yang meninggalkan jejak atau bibit penyakit. Dan saat ini saya akan menunjukkan baik penyimpanan pakan maupun kandang yang saat ini saya sudah melakukan biosecurity yang sederhana. Memang kandang saya terbuat dari semen berdinding tembok, tingginya kurang lebih 1 meter, dan bagian dalamnya tentunya selalu dibersihkan. Kemudian bagian pintu-pintu dari kandang kan rata-rata terbuka, artinya itu memberikan kebebasan akses lalat bisa masuk ke dalam, sehingga saya melakukan dengan memberikan tutup dengan sementara dengan seng-seng bekas. Nah, sahabat, ini adalah bahan dasar seperti kangkung yang nanti besok akan saya cacah. Dan ini adalah penyimpanan sementara pakan ternak saya yang sudah saya cacah dengan mesin. Ini saya tutup ya, tutup rapat. Kemudian yang di gentong besar ini juga saya tutup rapat. Dan baiklah, kita coba untuk ke kandang. Nah, ini adalah kandang ternak babi saya. Setiap pintunya saya tutupi dengan seng, karena pengalaman saya tahun lalu, walaupun saya tutup dengan seng, bagian depannya ini juga tanpa jaring, sehingga lalat yang menyebarkan virus ASF itu masuk sebebasnya mereka, meninggalkan penyakit, mengakibatkan sebanyak 7 ekor ternak babi saya yang mati.
dan itu adalah kandang-kandang lama yang saya tidak gunakan lagi karena saya lebih merasa nyaman, aman dengan kandang ini. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ternak babi saya bisa selamat. Jadi ini adalah jaring ini kita bisa beli di toko bangunan. Ini harganya per meter itu cuman 8 ribuan. Jadi dari ujung sini sampai ke sana saya buatkan jaring. Begitu juga dengan bagian belakang. Jadi ini ada ternak-ternak babi saya sehingga mereka tetap aman di dalam kandang. Ini totalnya ada 6 kamar, yang 2 sudah dieksekusi, sudah dijual, tinggal yang 4. Nah, ini 2 ini berdekatan, yang ini saya kasih jeda. Jadi ini lalat tidak bisa masuk, kecuali kalau lalat yang sangat halus sekali, nah itu mereka bisa masuk. Tapi yang lebih sering menyebarkan penyakit itu lalat biru, lalat kebiruan. Nah itu yang mengakibatkan masuk ke dalam dan meninggalkan bibit. Jadi jaringnya sampai di atas ya, ngepres sampai di atas. Bagian bawahnya kita tetap masih ada selisih, jadi tidak terangkat ke atas. Kalau terangkat ke atas begini kan masih ada ruang untuk lalat masuk. Jadi ini adalah sisa-sisa ternak babi saya. Semoga mereka bisa sehat, berkembang terus. Jadi ini adalah hal yang sangat sederhana yang kita lakukan. Kemudian di bagian belakang, bagian saluran pembuangan juga perlu diinfokan ke teman-teman. Jadi ini adalah tembok pembatas pagar. Kemudian ini adalah saluran pembuangan. Jadi saluran pembuangan juga setiap pagi dan sore saya selalu bersihkan sehingga tetap kering. Ini juga tetap dengan jaring sampai di atas, ngepres di atas. Lakukan hal-hal yang sederhana untuk menyelamatkan ternak-ternak babi. Jangan pernah abaikan hal sepele karena akan berdampak fatal pada ternak babi. Karena 1 ekor sudah kena, maka dia akan menjalar. Apalagi di bagian dalam. Di bagian dalam, walaupun sudah ada jeda, misalnya ada kamar kosong, tetapi begitu ganasnya virus ASF bisa berdampak pada ternak babi yang lain. Karena pada tahun 2025 awal ternak saya babi yang mati itu dari kamar paling ujung yang putih ini. Dan saat itu semua kandang ini 6 kandang ini terisi penuh, sehingga kalau di sini sudah kena akhirnya berdampak ke sebelah, begitu seterusnya sampai habis. Dan mereka ini yang selamat karena saat itu usianya mereka masih kecil sehingga daya tahan tubuhnya mereka masih kuat. Jadi ini adalah sisa-sisa ternak babi saya yang selamat di tahun 2024 pada bulan April. Jadi hitungan pada 2 minggu, hanya dalam waktu 2 minggu sebanyak 7 ekor ternak babi saya itu mati dan dikuburkan. Jadi saran saya kepada teman-teman, kalau ternak babi dibiarkan sampai masuk karena memancing, lalat akan hinggap dan menyebarkan penyakit. Jadi tolong yang punya ternak babi, kalau kamu sudah piara, ketika dia mati, kamu harus perlakukan dia dengan baik, dikubur secara baik-baik, jangan dibiarkan begitu saja.
Karena ada beberapa peternak-peternak babi yang nakal, yang membuang begitu saja ternak babinya di hutan atau maupun di kebun orang, yang mengakibatkan penyebaran virus semakin banyak. Ternak-ternak babi pun akan semakin banyak. Bayangkan satu ekor babi dengan harga yang besar di atas 4 sampai 7 juta. Yang mati sekarang sudah 400-an. Belum lagi di tahun 2019-2020 ribuan ternak babi, dan itu diperkirakan di atas 1 M. Nah, untuk itu makanya saya sarankan kepada teman-teman, mari kita jaga, kita amankan ternak babi kita dengan baik-baik, kita kuburkan juga dengan baik-baik. Jadi jangan dibiarkan sampai membusuk, karena membusuk itu meninggalkan kuman penyakit yang berdampak pada teman-teman peternak yang lain. Jadi itu yang bisa saya bagi-bagi, teman-teman. Tetap semangat dalam melakukan ternak babi, tetap waspada. Lalu untuk berkunjung ke teman-teman tetangga yang ternaknya babi sudah mati juga perlu hati-hati. Jadi sahabat, demikianlah yang dapat saya bagi-bagi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam peternakan, salam pejuang, Tuhan memberkati.